Baru-baru ini saya ditelepon oleh teman kita yang melakukan budidaya ikan nila di daerah kawasan Tambak Air Payau. Mereka itu mengalami kasus kematian ikan yang nggak tahu kenapa sebabnya, dan ikannya sangat banyak mati ya. Dan ikan ini juga sudah besar-besar, tidak benih lagi, jadi sangat sayang sekali. Nah, apa yang terjadi dengan ikan seperti ini dan seperti apa cara pencegahannya, semuanya akan saya uraikan di video ini. Jadi jangan di skip supaya kalian bisa dapat infonya ya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo ya. Beberapa hari yang lalu itu saya ditelepon teman kita di kawasan Tambak Air Payau, mengatakan ada masalah sedikit ya. Dan ini merupakan hasil video dari apa yang saya lakukan untuk mengatasi masalah mereka. Jadi judul video ini saya berikan judulnya penyebab dan cara mengatasi kematian ikan nila di kolam Tambak Air Payau. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas tentang topik kita ini, bagi kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo dan belum subscribe, silahkan subscribe channelnya ya. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram @channel_banggulo, supaya kalian dapat informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan budidaya ikan nila lah tentunya ya. Baik itu bahan-bahan, obat, serta perlengkapan-perlengkapan yang kita gunakan untuk budidaya ikan nila. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu kalau kolam tambak yang ini yang jadi masalah ini pernah sudah saya tebarkan ikan nila kurang lebih sebanyak 300.000 lebih ya, dalam lokasi 6 kolam dengan ukuran itu kurang lebih sekitar 1 cm, sekitar 6-7 minggu yang lalu. Jenisnya nila kekar. Nah, di minggu ke-8 masuki minggu 7 ke minggu ke-8 ikannya ini agak sedikit bermasalah katanya ya. Banyak yang mati, sehingga saya ditelepon untuk datang kemari memastikan dan mencari solusi lah, kira-kira apa obatnya. Dari pemantauan saya di lapangan ini bisa dilihat ya, kasihan ya. Dan yang kita lihat ini katanya ikannya sudah banyak ini. Satu kolam ini kan berisi kurang lebih sekitar 62.000 ekor ya. Dan bisa dilihat, saya perhatikan dari fisiknya sih tidak ada yang kelihatan ya. Hanya memang kalau saya perhatikan lukanya juga belum muncul. Jadi memang harus kita lihat dulu dari kondisi fisik ikannya. Yang paling jelas itu adalah insangnya lebam ya. Insang lebam ini ada beberapa kemungkinan yang mengakibatkan insang lebam. Salah satunya itu adalah kualitas air ya. Tapi memang kita harus lihat langsung seperti apa sih sebenarnya ya, seperti apa gejalanya. Karena kalau di kolam tambak air payau biasanya itu jarang sekali terkena penyakit yang saya perkirakan ini. Tapi ini sedikit ada tanda-tanda luka ya, ada tanda-tanda luka sedikit kelihatan ini. Ini kalau memang benar ini terkena parasit kalau menurut saya ya. Tapi untuk pastinya memang kita harus lihat seperti apa dia, seperti apa matinya ya, maksud saya ciri-ciri kematiannya. Di samping melihat fisik ikannya, kita juga harus melihat apalagi yang terjadi ya. Dan kebetulan ketika saya di sini tim ABK ya menunjukkan ke saya gimana ikannya mati. Ini saya lihat langsung nih ya, kita bisa saksikan seperti apa sih dia ciri-cirinya. Ini sudah ditunjukin ke dia, ini ditunjukin ada yang ini. Oh ya, dia, waduh, kalau ini sudah jelas karena parasit ya. Penyakit seperti ini itu akibat parasit. Nama penyakitnya ini trichotillomaniasis ya. Ini diakibatkan oleh ektoparasit ya, parasit yang hidup di luar induknya. Biasanya memang penyakit seperti ini, tapi saya juga heran ya kok bisa ini ada di air payau ya. Karena penyakit yang seperti ini biasanya di air payau itu jarang ini sekali ya, karena kan dia ini salinitasnya ada. Nah, yang pasti kalau sudah seperti ini memang penyakitnya ini kalau dibiarin ini bisa bahaya karena ini menular ya. Ini dia kalau saya kasih sederhananya bahasanya, ini lebih ke penyakit gatal ikan ya. Karena dia parasitnya ini, ektoparasit ini seperti punya gigi-gigi tajam ya, sehingga dia gatal ya. Ini kita ambil ya, kita cek dulu gimana. Kasihan ikannya, dia jadi gatal sehingga dia menabrak-nabrakkan badannya atau berputar-putar ya karena gatalnya. Dan kalau dibiarkan atau tidak diantisipasi, ini akan menimbulkan luka-luka
macam borok begitu di badannya ya. Kalau di ikan lele biasanya putih-putih seperti itu dia modelnya. Dan untung segera diatasi, kalau enggak ini bisa mati massal semua ini. Karena ini penyebaran virusnya atau parasitnya ini lewat air ya. Kita bisa atasin sih sebenarnya ya. Tapi dengan kolam seluas ini cara mengatasinya tentunya butuh pikiran yang benar-benar ya. Kasihan juga nih korbannya, katanya sudah hampir ratusan kilogram ini yang sudah jadi korban akibat ektoparasit ini ya. Penyakit gatal ini sebenarnya timbul akibat kualitas air kolam yang tidak baik ya. Terus kalau paling munculnya itu sih biasanya kalau unsur haranya lagi naik. Ini biasanya terjadi kalau kolam-kolamnya itu baru direnovasi ya, atau baru didalamin. Dan kebetulan sekali memang kolam yang mengalami kendala ini kolam yang baru saja direnovasi oleh si pemilik ya, didalamkan terus dikorek lagi gitulah ya, sehingga mungkin unsur haranya naik lagi ke atas. Dan ini memang mempercepat perkembangan ektoparasit ini ya. Terutama memang sebenarnya kalau habis dibersihin kolamnya atau baru didalamin, seharusnya memang yang kita lakukan itu adalah mencuci kolamnya dulu ya, membiarkan kolamnya juga jangan langsung menebarkan ikannya. Dan ini memang kemarin saya akui kita tebarkan itu kurang lebih sekitar hanya 5 hari setelah kolam dibuat ya. Jadi memang sangat buru-buru sekali ya. Dan untung segera kita bisa atasin ini nanti. Nah, cara mengatasinya yang gampang sekali sebenarnya, ini menguras airnya dulu. Jadi airnya ini semua akan kita buang dulu. Kita kurangin sampai ya kurang lebih sekitar 40 cm sampai 50 cm ya. Kenapa? Karena kita mengobatinya menggunakan air. Jadi maksudnya menggunakan wadah air ya. Kita campurkan obatnya ini ke dalam air. Jadi kalau dalam kondisi air tinggi tentunya kan obatnya juga akan semakin banyak. Makanya ini harus dikurangi dulu airnya ya. Saya sudah suruh dikurangi airnya. Ini bisa dilihat. Kita akan mengurangi airnya dulu sambil menunggu airnya. Saya sudah siapin obatnya, saya sudah bawa nih obatnya. Memang feeling saya sih kalau untuk kolam dengan seperti ini biasanya itu kenanya itu di kualitas air ya. Kalau kita lihat-lihat buku teori, sebenarnya penyakit seperti ini itu bisa diatasi dengan menggunakan formalin dan penggaraman ya. Tapi kan dengan luas kolam kurang lebih 3 hektar ini kayaknya nggak akan mungkin dilakuin ya. Berapa banyak formalin yang harus kita gunain, berapa banyak takaran garam. Nah, makanya saya bawa obat. Ini saya tunjukin obatnya ya, Boster Blue Super. Ini sangat ampuh ya untuk membunuh virus dan bakteri atau penyakit-penyakit yang ada di kolam ya. Untuk dosisnya itu botol 1 liter ini itu untuk 1 hektar. Jadi kalau misalnya contohnya luasannya itu setengah hektar, maka yang dibutuhkan itu hanya setengah liter atau setengah botol ini. Cara penggunaannya itu dicampurkan dengan air, terus disiramkan ya ke pinggir-pinggir kolam, ke kolamnya lah gitu. Terus dibiarin dan lakukan secara berulang minimal 3 hari berturut-turut ya. Selain itu kita juga menggunakan pengobatan via pakan ya. Jadi pakannya ini juga dikurangin dalam artian kita hanya memberikan pakan itu 1 kali 1 hari saja selama masa pengobatan. Yang saya berikan itu Indroflox 25% itu saya campurkan dengan pakannya. Takaran Indroflox ini 100 gram Indroflox itu untuk 100 kilo pakan. Jadi karena jumlahnya juga pakannya ini sudah sangat banyak, akhirnya kita melakukan itu cukup 1 kali pakan saja, 1 kali makan saja setiap hari. Dan kita usahakan pakan yang sudah dibibis itu langsung diberikan ke ikan dan langsung dimakan. Nah gitu, jadi dalam kondisi lapar kan dia langsung makan gitu loh. Dan pengobatan itu juga dilakukan selama minimal 3 hari berturut-turut. Mengapa memilih kedua jenis obat ini? Karena menurut saya inilah pengobatan yang paling efisien, efektif, dan berharga murah ya. Sebenarnya kalau dia kita kasih formalin, ikannya kita rendam dengan formalin, atau kita buat penggaraman dengan 5 ppm, ini bisa berapa ton garam yang bakal kita masukin ke dalam kolam ini. Makanya saya lebih memilih obat yang seperti ini ya. Dan ini juga saya upload videonya setelah berhasil ya. Jadi sebelum berhasil nggak akan saya upload videonya buat kalian, karena kan saya takut juga kalau kalian gunain ternyata nggak berhasil. Dan ternyata setelah video ini rilis, mudah-mudahan penyakit itu sudah nggak ada lagi di kolam ini ya. Mudah-mudahan tetap berhasil dan nggak kembali lagi penyakit yang seperti ini. Dan memang kalau di kolam tambak air payau yang paling sering muncul itu sebenarnya masalah kualitas air ya, karena kadar DO di air payau itu pasti rendah.
Jarang sekali muncul penyakit seperti ini jika salinitasnya itu di atas 5 ppm. Dan ternyata di atas 5 ppt. Ternyata yang saya cek ini memang kolam-kolam tambak air payau di sekitar daerah ini memang bisa dikatakan nyaris ke air tawar ya, cuma 1 sampai 2 ppt dia. Jadi memang nyaris ke air tawar lah. Jadi memang penyakit seperti ini muncul. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Moga-moga bisa memberikan sedikit masukan buat kawan-kawan yang mungkin lagi melakukan budidaya ikan nila di kolam tambak air payau atau di kolam tanah ya, yang mengalami hal seperti ini. Terus kita kan ada tombol baru nih di channel kita, tombol gabung. Kalau kalian mau serius di budidaya ikan nila, kalian bisa tekan tombol gabungnya. Tapi kalau masih nonton-nonton saja juga nggak apa-apa kok ya, nggak usah ditekan juga nggak masalah. Dan tombol gabung itu sudah saya sesuaikan, harganya itu sangat efisien sekali ya, tidak terlalu mahal ya, tidak sampai sebungkus rokok malah ya. Itu hanya untuk supaya kita itu bisa saling support bagi yang serius untuk budidaya. Tapi bagi yang masih hobi, saya rasa nggak perlu juga tekan tombol gabungnya ya. Tapi kalau sudah mau serius di budidaya, serius mau jadi usaha, saya rasa baiknya ditekan tombol gabungnya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang hadir di video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Take